Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Angker. Rumah itu sudah lama tidak dihuni, dan para penduduk sekitar sering memperingatkan orang-orang untuk tidak mendekat, apalagi berani memasuki rumah tersebut. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan rumah itu menjadi angker, tetapi cerita tentang kehadiran makhluk halus yang menakutkan di dalamnya telah beredar selama beberapa generasi. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah tentang Banaspati, sesosok jin yang memiliki tubuh yang menyala seperti api dan mampu berubah menjadi bola api yang mengerikan. Rumor mengatakan bahwa Banaspati adalah jin yang pernah dihukum oleh Tuhan karena kedurhakaannya, dan sebagai hukuman, ia dijebak dalam rumah tua itu. Namun, dengan kekuatan gelapnya, ia mampu mengendalikan api dan menjadikan dirinya makhluk yang tidak terkalahkan. Setiap kali seseorang berani memasuki rumah itu, mereka selalu mendengar suara-suara aneh, suara api yang menyala, dan kadang-kadang melihat bola api yang melayang-layang di dalam rumah. Tidak ada yang selamat dari pengalaman mengerikan tersebut, dan mereka yang mencoba mengungkap rahasia rumah itu sering menghilang tanpa jejak. Pada suatu malam yang gelap, Dito, seorang pemuda yang dikenal berani dan penasaran, memutuskan untuk mengunjungi rumah angker itu. Dia merasa yakin bahwa semua cerita tentang rumah itu hanya mitos belaka, dan ia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Dito membawa kamera dan peralatan lainnya untuk merekam perjalanannya, berniat untuk membagikan video tersebut kepada teman-temannya agar mereka tahu bahwa rumah itu tidak berbahaya. Namun, sejak Dito melangkah melewati gerbang rumah yang berderit, ia mulai merasakan hawa dingin yang aneh. Rumah itu tampak lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat oleh debu dan kayu yang tampak lapuk. Pintu masuknya terbuat dari kayu tua yang sudah retak-retak. Namun anehnya, pintu itu tidak terkunci. Tanpa berpikir panjang, Dito mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Begitu ia melangkah masuk, suara langkah kakinya menggema di ruang kosong yang gelap. Dito mengeluarkan senter dari tasnya dan menyorotkan cahaya ke sekelilingnya. Ruangan itu tampak usang, dengan furnitur yang berdebu dan rusak. Di sudut ruangan, Dito bisa melihat beberapa lukisan tua yang tergantung di dinding, menggambarkan sosok-sosok manusia yang tampak melamun dan murung. Dito melangkah lebih jauh ke dalam rumah, terus merekam setiap langkahnya dengan kamera. Ia mencatat semua detail yang bisa dilihatnya. Namun ada sesuatu yang aneh di dalam ruangan ini. Meski tidak ada tanda-tanda kehidupan, Dito merasa ada yang mengawasinya. Sesekali, ia bisa mendengar suara-suara aneh, seperti suara desisan yang berasal dari dalam dinding, atau suara langkah kaki yang terdengar begitu pelan namun mengganggu ketenangannya. Kemudian, di sebuah ruangan yang lebih besar, Dito merasakan hawa panas yang tiba-tiba muncul. Ia berpaling, dan di ujung ruangan itu, ada sebuah bola api yang melayang-layang perlahan, menyala terang dan mengeluarkan cahaya kemerahan yang menakutkan. Dito terkejut dan langsung mematikan senter, berharap bahwa itu hanya efek cahaya dari api atau kebocoran gas. Namun, bola api itu tetap ada, berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat. Dito merasa terperangkap. Ia mencoba untuk mundur, namun bola api itu bergerak lebih cepat, mengikuti gerakannya. Ada rasa takut yang mengalir di tubuhnya, seakan sesuatu yang sangat buruk sedang mendekat. Ia merasa ada kekuatan yang mengendalikan bola api itu, dan seiring waktu, bola itu semakin membesar, menyelimuti ruangan dengan hawa panas yang luar biasa. Panik, Dito berlari menuju pintu keluar. Namun saat ia hampir sampai, tiba-tiba pintu tersebut tertutup dengan keras. Dito menendang pintu itu, namun tidak ada yang terjadi. Bola api yang semakin besar itu tampak bergerak menuju dirinya dengan kecepatan yang luar biasa. Dito bisa merasakan panasnya di kulitnya, seolah tubuhnya akan terbakar dalam sekejap. Dengan napas terengah-engah, Dito berbalik, dan di tengah kegelapan itu, ia melihat sesosok makhluk besar yang menyala dengan api. Wujudnya semakin jelas, sebuah tubuh yang terbuat dari api, dengan wajah yang dipenuhi dengan amarah yang tak terhingga. Itu adalah Banaspati, jin yang selama ini hanya terdengar dalam legenda. Dan sekarang, Dito berada di hadapannya.
Dito merasa tubuhnya mulai lemas. Dan dalam sekejap, bola api yang melayang itu membesar hingga menelan seluruh ruangan. Api itu melahap semua yang ada di sekitarnya. Dan Dito merasa seperti dibakar hidup-hidup. Dalam kebingungannya, suara Banaspati terdengar dengan lantang, "Kamu datang untuk mengungkap rahasia ini, tapi kau hanya akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya." Dito tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa terbakar oleh api yang menyala di sekitarnya. Sebelum semuanya gelap, ia hanya bisa mendengar suara tawa yang mengerikan dan melengking di telinganya. Dalam kegelapan yang pekat, Dito merasa tubuhnya seperti terperangkap dalam api yang membakar seluruh inderanya. Suhu yang menghanguskan membuatnya merasa seolah-olah ia akan terbakar habis. Namun, yang lebih menakutkan daripada panas itu adalah suara tawa yang bergema di sekelilingnya. Tawa yang tidak berasal dari manusia atau makhluk hidup yang dapat ia kenali. Itu adalah tawa jin. Tawa yang penuh kebencian dan kesombongan. Namun, meskipun api itu menyala begitu dekat, tubuh Dito tidak terbakar lebih lanjut. Ia merasa seolah terjebak dalam dimensi lain, di mana waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah ada kekuatan yang menahan kebakarannya, tapi juga mengikat tubuhnya dengan tak terbayangkan. Mata Dito terbuka lebar, dan yang ia lihat hanya kegelapan, kecuali bola api yang semakin membesar di hadapannya. Suara-suara yang aneh dan bisikan yang tidak jelas terdengar di sekelilingnya, semakin mengusik hatinya. "Apa yang kau inginkan?" Suara Dito terdengar parau, gemetar karena rasa takut yang mendalam. Bola api yang melayang-layang itu tiba-tiba berhenti dan membentuk sosok yang lebih jelas. Tubuh yang menyala itu membesar, dan kini wujudnya tampak menyerupai manusia, namun terbuat sepenuhnya dari api yang menyala. Wajahnya tak bisa dilihat jelas, karena semuanya terbakar dan bergelora seperti api yang tak terkendali. "Kau berani mengganggu rumahku? Berani menyentuh tempatku?" Suara itu terdengar lebih dalam, lebih berat, dan lebih menakutkan dari yang bisa dibayangkan. "Dengarkan baik-baik, manusia. Kamu akan menjadi bagian dari dunia kegelapan ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Dito berusaha melawan rasa takut yang menyelimutinya. Ia harus tetap berpikir jernih, harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Ia mencoba mengingat apa yang pernah ia dengar tentang Banaspati, tentang jin yang sangat kuat itu. Menurut cerita-cerita yang pernah ia dengar, Banaspati konon merupakan jin yang sangat terikat pada api, dan hanya bisa dilemahkan jika seseorang dapat mengalahkannya dengan kekuatan hati yang murni, atau dengan mengetahui rahasia yang terkubur dalam rumah tersebut. Namun, Dito sadar bahwa ia tidak tahu apapun tentang rahasia itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus segera keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat. "Saya tidak takut padamu," teriak Dito, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak menyerah pada rasa takut yang semakin menguasai dirinya. "Bohong. Tak ada yang bisa melawan kekuatanku," jawab Banaspati. Suara itu bergema lebih keras, seperti dentuman petir yang menggelegar di langit. Tiba-tiba, bola api itu bergerak maju dengan cepat, seakan-akan menyerang Dito. Dalam sekejap, tubuh Dito merasakan panas yang luar biasa, seperti dihanguskan hidup-hidup. Namun, tubuhnya tak terbakar lebih lanjut, seolah ada kekuatan yang melindunginya. Saat bola api itu semakin dekat, tubuh Dito bergetar hebat, dan seketika bola api itu meledak, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Ketika cahaya itu mereda, Dito mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Ia berdiri di tengah-tengah ruang yang luas dan gelap, dikelilingi oleh dinding yang tampak seperti terbuat dari api. Namun, ia tidak merasa panas lagi. Ia merasa seolah berada di dunia lain, dunia yang jauh lebih gelap dan mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh amarah terdengar di sekelilingnya. "Kamu mengira ini hanya permainan, manusia? Kamu telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya kau ganggu." Dito menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada sosok yang terlihat. Hanya suara-suara aneh dan desisan api yang semakin mendekat. Ia merasa seperti dikelilingi oleh kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan. "Jika kamu ingin keluar hidup-hidup, kamu harus tahu rahasianya," suara itu melanjutkan. "Rahasia yang terkubur dalam rumah ini, yang tak pernah terungkap oleh siapapun yang datang sebelum kamu.
Dito menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Rahasia apa yang dimaksud? Apakah ada cara untuk melawan Banaspati dan keluar dari rumah ini hidup-hidup? Tiba-tiba, Dito mendengar langkah kaki yang berat, gemerincing seperti logam yang bergesekan dengan lantai. Ia menoleh dan melihat sosok lain yang muncul dari dalam kegelapan. Sosok itu tinggi dan berwarna hitam legam. Tubuhnya seperti terbuat dari bayangan yang bergerak-gerak. Sosok itu berjalan menuju Dito, dan saat semakin dekat, Dito bisa merasakan hawa dingin yang mencekam datang dari sosok itu. "Jangan coba melawan, manusia." Suara sosok itu terdengar dalam dan mengerikan. "Kamu sudah terperangkap dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa membebaskanmu kecuali..." Sebelum sosok itu melanjutkan perkataannya, tiba-tiba sebuah suara gemuruh terdengar. Terdengar suara yang sangat keras dan menggelegar, seperti ledakan yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dito terperangah. Apa yang terjadi? Apakah ini akhir dari segalanya? Tiba-tiba, dia merasa dirinya terangkat, seolah ada kekuatan yang menariknya keluar dari kegelapan itu. Dalam sekejap, semua menjadi gelap lagi, dan ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya kembali di luar rumah angker, di depan gerbang yang terbuka lebar. Namun, ia tidak merasa lega. Sesuatu dalam dirinya berubah, dan ia tahu bahwa Banaspati dan rumah angker itu belum selesai dengannya. Pertanyaan besar yang kini ada dalam pikirannya adalah, apa yang telah ia temui di dalam rumah itu? Apa rahasia yang tersembunyi di baliknya? Dan, yang lebih menakutkan lagi, apakah ia akan selamat jika kembali mencoba mengungkap rahasia itu? Dito terdiam di depan gerbang rumah angker yang terbuka lebar. Tubuhnya masih terhuyung-huyung, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Perasaan takut, bingung, dan penasaran bercampur aduk dalam benaknya. Dia merasa ada sesuatu yang sangat besar dan berbahaya yang baru saja ia hadapi. Namun juga ada satu pertanyaan besar yang menggantung di pikirannya. Mengapa Banaspati melepaskannya? Mengapa ia tidak dibakar hidup-hidup seperti yang terjadi pada orang-orang lain yang berani mengungkap rumah itu? Perasaan mencekam yang ia alami masih menggantung, dan suara-suara aneh dari rumah itu terus bergema di telinganya. Sebuah suara bisikan yang datang dari jauh, berulang kali mengingatkannya akan sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar jin berapi, sesuatu yang bahkan ia tak bisa bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah angin kencang menerpa wajahnya. Suara bisikan itu semakin keras, dan saat Dito berbalik, dia melihat bola api yang sama, yang pernah mengejarnya dalam rumah, kini melayang-layang di luar gerbang. Itu bukan hanya bola api biasa, tapi Banaspati sendiri, yang kini tampak lebih besar, lebih mengerikan dari sebelumnya. Suara tawa jin itu kembali terdengar, menggelegar dan penuh kebencian. "Apa yang kamu cari, manusia?" tanya suara itu dengan nada penuh amarah. "Sudah cukupkah petualanganmu di rumahku?" Dito merasakan sebuah beban berat di dada, tetapi ia tidak bisa mundur. Rasa takut itu menghalangi pikirannya, namun ada satu hal yang lebih kuat, keinginan untuk mengetahui kebenaran, untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi dalam rumah angker itu. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, maka ia akan selamanya terjebak dalam rasa takut dan tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Saya ingin tahu rahasia rumah ini," Dito akhirnya berkata. Suaranya bergetar tetapi penuh tekad. "Apa yang ada di balik semuanya? Mengapa saya tidak bisa pergi begitu saja?" Bola api itu berhenti bergerak sejenak, dan dalam keheningan yang sangat tegang, suara Banaspati terdengar kembali, lebih dalam dan lebih menakutkan. "Kamu berani bertanya tentang rahasia itu?" Suara itu menggelegar. "Rahasia yang tak seharusnya diketahui oleh manusia biasa. Kamu ingin tahu? Baiklah, aku akan memberitahumu, tetapi ingat, setiap rahasia yang terungkap, akan ada konsekuensinya." Tiba-tiba, udara sekitar Dito terasa semakin panas, lebih panas dari sebelumnya. Api mulai mengelilinginya, dan dalam sekejap, ia terperangkap dalam api yang menyala tinggi. Ia berusaha untuk tetap tenang, mencoba tidak terperangkap dalam kepanikan. Dito tahu bahwa dia hanya punya sedikit waktu, dan jika ia tidak segera bertindak, semuanya akan berakhir dengan sangat buruk.
Banaspati kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi, dan tiba-tiba, gambar-gambar masa lalu mulai muncul di hadapan Dito. Gambaran-gambaran itu sangat kabur, seolah-olah memori yang sudah lama terlupakan. Dito melihat sebuah rumah tua, jauh sebelum ia datang ke sana, dengan seorang pria yang tampak sedang melakukan ritual di dalamnya. Pria itu mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak ia mengerti, sementara api di sekelilingnya tampak hidup, bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Tahun-tahun yang lalu, rumah ini dibangun oleh seorang dukun yang sangat kuat. Suara Banaspati terdengar seperti sebuah bisikan yang mencekam. Dia melakukan ritual untuk memanggilku, untuk menguasai api dan mengendalikan kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kau bayangkan. Namun, ia melanggar satu aturan. Ia menggunakan kekuatan itu untuk kepentingan pribadi, dan sebagai hukuman, aku pun terjebak dalam api yang tak berujung ini. Dito merasa terkejut mendengar penjelasan itu. Selama ini, ia hanya mengira bahwa rumah itu adalah tempat terkutuk yang dihuni oleh roh-roh penasaran. Namun, kini ia mendengar bahwa Banaspati sebenarnya adalah hasil dari sebuah kesalahan besar, sebuah kesepakatan gelap yang mengikat jin ini pada api yang tak bisa padam. Aku terjebak di sini, menjaga rumah ini, sampai seseorang dapat mengungkap rahasia yang telah lama terkubur, lanjut Banaspati. Suara itu terdengar semakin berat dan penuh penderitaan. Kamu, manusia, adalah yang pertama yang berani mencari kebenaran itu setelah sekian lama. Namun, kamu harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Dengan kata-kata itu, api yang mengelilingi Dito semakin panas. Terasa seperti ia sedang dikelilingi oleh neraka. Dito terjatuh ke tanah. Hampir tak bisa bernapas karena panas yang begitu menyengat. Namun, sebelum semuanya gelap, Dito mendengar suara tawa lagi, yang kali ini terdengar berbeda, lebih seperti tawa yang penuh dengan penyesalan dan keputusasaan. Dito tiba-tiba terbangun, merasa tubuhnya terangkat. Ia merasakan angin segar yang menyentuh wajahnya, dan perlahan-lahan, api yang sebelumnya membakar dirinya mulai menghilang. Ia terbuka dari mimpi buruknya, dan mendapati dirinya berada di luar rumah angker, tergeletak di tanah di depan gerbang yang terbuka lebar. Namun, ada yang berbeda. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih menakutkan masih membayanginya. Meski ia berhasil keluar dari rumah itu, ia tahu bahwa Banaspati tidak akan membiarkannya begitu saja. Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia kini mengetahui rahasia yang terkubur di dalam rumah itu, dan ia menyadari bahwa Banaspati tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Apakah Dito akan mampu melarikan diri dari pengaruh Banaspati? Ataukah ia akan menjadi bagian dari kegelapan yang sudah lama terperangkap dalam rumah itu? Semua itu akan terungkap dalam bagian terakhir dari kisah ini, ketika Dito harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah kejadian itu, Dito tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Meski ia berhasil keluar dari rumah angker itu, perasaan aneh yang menyelimutinya tak pernah hilang. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali ia menutup mata, wajah Banaspati muncul dalam bayangannya, api yang menyala dengan marah, tawa yang mengerikan, dan suara jin itu yang terus bergema dalam pikirannya. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu, dan Dito sendiri merasa bingung tentang apa yang telah ia pelajari. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti, Banaspati tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang mengerikan dan gelap, kini mengikutinya, membayangi setiap langkahnya. Pada suatu malam, saat Dito sedang duduk di ruang tamunya, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di pintu depan rumahnya. Ketukan itu keras dan teratur, seakan-akan datang dari seseorang yang sudah menunggu lama di luar. Dito merinding. Siapa yang bisa datang malam-malam seperti ini? Dengan hati-hati, ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Saat ia membuka pintu, tidak ada seorang pun di sana, hanya kegelapan malam yang menutupi halaman depan rumahnya. Namun, ada sebuah benda di lantai, sebuah batu besar yang tampaknya telah dilemparkan ke arah pintu. Dito mengambil batu itu dan melihat ada sesuatu yang tertulis di permukaannya, tulisan yang tidak bisa ia baca, huruf-huruf yang berputar-putar seakan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia.
Rasa takut mulai merayapi tubuhnya lagi. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Banaspati sedang mempermainkannya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi suara tawa yang ia dengar beberapa hari lalu kembali terngiang di telinganya. Tiba-tiba, rumah itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Semua cahaya di sekitarnya mulai meredup, dan udara terasa semakin berat. Dito merasakan ada sesuatu yang datang, sesuatu yang mengerikan. Ia menatap sekelilingnya, mencoba menemukan sumber ketakutannya, tetapi tidak ada apa-apa yang terlihat. Lalu, bola api yang menakutkan itu muncul lagi. Namun kali ini, bukan hanya bola api biasa, tetapi api itu mengelilingi dirinya, seperti belenggu yang tidak bisa dilepaskan. Dito merasa tubuhnya mulai terasa panas, seakan api itu akan memakannya hidup-hidup. Dalam keputusasaannya, ia berteriak, "Apa yang kau inginkan dariku? Aku sudah tahu rahasia itu. Aku sudah keluar dari rumah itu." Suara Banaspati terdengar lagi, namun kali ini terdengar lebih dekat dan lebih dalam, seperti datang dari dalam dirinya. "Kamu telah mengetahui sebagian dari rahasia itu, manusia. Namun, masih ada satu bagian lagi yang belum kamu pahami." Dito terdiam, tubuhnya terasa lemas. "Bagian apa lagi yang belum aku pahami?" tanyanya dengan suara parau, takut akan apa yang akan datang. Banaspati tertawa, suara itu lebih menakutkan daripada sebelumnya. "Rumah ini bukan hanya tempatku terjebak. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang hilang dihukum. Kamu yang telah mengungkap rahasia ini, kini menjadi bagian dari mereka, bagian dari kegelapan yang tak akan pernah terlepas." Dito merasakan sebuah kekuatan besar yang menariknya, mengikatnya, dan dalam sekejap, ia merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam api yang menyala. Api itu menelan tubuhnya, menghanguskan segala sesuatu yang ada, dan saat itu Dito menyadari satu hal yang mengerikan, dia tidak akan bisa keluar dari cengkraman Banaspati. Kegelapan itu sudah mengikatnya. Saat Dito merasa dirinya akan hilang dalam kegelapan itu, ia teringat akan sesuatu yang pernah ia dengar dari seorang teman. Sebuah ramalan kuno mengatakan bahwa untuk mengalahkan Banaspati, seseorang harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Dito merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, namun ia tidak tahu apakah ia bisa melakukan pengorbanan itu. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Dito berteriak, "Aku akan mengorbankan diriku untuk menghentikanmu, Banaspati." Saat itu juga, api yang mengelilinginya tiba-tiba berhenti. Bola api itu mulai bergetar, dan Dito merasakan tubuhnya terlepas dari cengkraman panas yang membakar. Dalam kegelapan itu, Banaspati tampak lebih marah daripada sebelumnya. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan kata-kata?" teriak jin itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanpa peringatan, cahaya terang muncul dari dalam diri Dito, menembus kegelapan dan api yang menyelimuti dirinya. Cahaya itu begitu kuat, begitu murni, hingga bola api yang selama ini mengelilinginya meledak, melepaskan percikan api ke segala arah. Dito merasakan cahaya itu mengalir dalam dirinya, memberi kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, Dito merasa ada sesuatu yang pecah dalam dirinya, sebuah ikatan yang mengikatnya pada kegelapan itu. Dengan satu dorongan terakhir, ia memanggil seluruh kekuatan dalam dirinya untuk melepaskan diri dari cengkraman Banaspati. Dan dalam ledakan cahaya yang memekakan telinga, Dito terlempar keluar rumah itu, terjatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali berada di luar rumah angker, di depan gerbang yang kini tertutup rapat. Api yang sebelumnya melahap dirinya kini telah padam, dan yang tersisa hanya rumah yang sunyi dan gelap. Namun, Dito tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Banaspati, meski tampaknya terkalahkan, akan selalu tinggal dalam kegelapan rumah itu, menunggu jiwa-jiwa lain yang cukup berani untuk mencoba mengungkap rahasianya. Dito berdiri, tubuhnya gemetar, tetapi hatinya kini lebih kuat. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Dan meskipun ia telah mengalahkan Banaspati, kegelapan itu akan selalu ada, menunggu di sudut-sudut dunia, siap menanti siapapun yang terlalu penasaran dengan rahasia yang tak seharusnya diketahui.